المصطفى رسول الله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نورك التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسائر سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, menuntut ilmu, belajar, saling berbagi. Insyaallah mudah-mudahan dengan langkah kaki kita hadir di sini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah rahmatnya akan turun di tempat ini bersama orang-orang yang saleh dan salehah, dan insyaallah juga keluarga kita mendapatkan keberkahan yang sama. Allah teruskan rahmatnya, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa Allah limpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah jadikan iman kita iman yang teguh, yang kokoh, akidah sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan nantiasa kita berpegang pada agama kita sampai nanti hari di mana kita sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, dan Allah takdirkan kita mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena tujuan akhirnya hidup di dunia adalah tujuannya itu, kita mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan hadirat Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, orang-orang tua kita, cucu kita dan seterusnya adalah umat beliau yang senantiasa dicintai beliau dan diakui beliau. Nanti kelak di yaumul akhir akan mendapat syafaat dan pertolongan beliau nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai sharing kita, ini bukan ngajar, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar, tapi kita berbagi pengalaman. Mungkin ada yang lebih dulu dapat gitu ya, ada yang belakangan ya, dan lain-lain. Mungkin semua punya kelebihannya, tapi kita berharap ada manfaatnya ya, kita kumpul saling berbagi walaupun hanya sedikit tapi bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan di seharian kita, menjadi amal ibadah kita yang bisa kita andalkan, walaupun ya, tidak ada amal pun yang bisa memasukkan ke dalam surga kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak akan bisa kita masuk ke dalam surga membawa amalan, sangat murah gitu ya, bayarannya dengan amalan kita, karena amalan kita tidak ada nilainya di mata Allah kecuali mendapatkan ridho. Amalan kita kalau tidak diridhoi oleh Allah sia-sia, walaupun banyaknya menurut kita gitu. Karena tidak sebanding. Allah tidak butuh dengan amalan kita, tapi kita lah yang butuh dengan amalan kita. Jadi jangan dibalik seolah kita mempersembahkan amalan kita oleh Allah. Tidak, Allah tidak memerlukan itu, tapi kita lah yang memerlukannya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkehendak, dan kita lah yang fakir ya. Kita yang butuh, kita yang miskin, kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Ya, mudah-mudahan niat ikhlas kita menjadikan amalan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kecil ya.
di mata kita, tapi jika Allah ridho akan menjadi besar. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita dakwahkan bacaan akidah Al-Mutbalah, akidah Abu Bakar Asy-Syafran yang ada kitab kecilnya kita buka. Ini adalah hadiah dari guru-guru kita, guru-guru kami, almarhum Kanto Rasyid bin Kanto Masyafi'i, dan dari ayahandanya Kanto Masyafi'i. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca dan keberkahan dari kedua pengarangnya, dan keberkahan juga dari guru kita yang menghadiahkan ini kepada kita. Kita baca Fatihah. Pertama kita niatkan untuk guru-guru kita, yang kedua kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mungkin ada juga yang sudah tiada, dan mudah-mudahan yang masih hidup Allah panjangkan usianya, Allah berikan kesehatannya, Allah jauh dari segala bala musibah sakit yang berat, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat beliau, hajat-hajatnya, hajat orang tua kita, ibu kita, orang tua kita, bapak kita. Kemudian yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah tetap menurunkan rahmatnya dalam barzahnya. Allah terima semua amal ibadah mereka, Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, ya Allah jadikan kuburnya terang, lapang, jadikan taman-taman surganya, rodah min jannah hingga nanti yaumil akhir. Insya Allah semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang dicintainya, keluarganya, dan seterusnya. Dan kita bermohon juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Di hati ini yang boleh kita salihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susandaru Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddani Susandaru Ali bin Ali Bakar Asy-Syafran. Susandaru almarhum Al-Habib Al-Masyuhi. Susandaru almarhum Abdul Rashid bin Jalil Masyuhi. Susandaru almarhum Alim Syafii Al-Azami. Susandaru almarhum Haji Arma Abdul Rahim. Susandaru almarhum Haji Nasir Syahid. Susandaru almarhum Abu Syahid Al-Ansir. Susandaru almarhum Baharul Muslim bin Muslim. Susandaru almarhum Haji Syarif Mursal. Susandaru almarhum Haji Tajir Maishak. Susandaru almarhum Haji Syafii Nandar. Susandaru almarhum Susandaru almarhum Habib Nasir Al Musawa. Susandaru almarhum Habib Hasan Al-Arsyid. Susandaru almarhum Habib Rahman Al-Safa. Susandaru almarhum Habib Al-Hakim. Susandaru almarhum. Kita sebutkan semua keluarga kita, berkah dari kehadiran kita, mudah-mudahan Allah limpahkan hadiah-hadiah bacaan kita, amalan kita buat mereka semuanya. Jamin anbiya bersadar al-awliya wa syahada al-syahada wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilin al-musalif al-mukhlisin al-mujahidin fi sabili rabbil alamin wal malaikati al-muqarrabin wa susannar arwah baina wa ahlitina wa ibadina wa zakatina wa abna'ina wa amatina wa syaikhina wa syaikhina wa asatizatina wa asatizatina wa liman ijtama'na hina bersama bihim wa li ajlahum hubisir al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabbah وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا
بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبلغ اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجلت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. وخذ مني جملا ولا تطالبني بتفسير. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر الإنس والجن ومن شر من أرادنا بالسوء. اللهم اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا ولا تبلغ أعداءنا الآمال لا باللسان ولا بالحال. وارزقنا يا مولانا برزقنا الحلال
رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya paling ya. Dapat. Salam nih kita ya. Insyaallah mudah-mudahan hafal. Sambil direnungkan ini kan ada terjemahan itu bagus banget itu apa akidah itu dicarang oleh Al Habib Abdullah Al-Haddad dan satu lagi Habib Bakar Asy-Syafran dan di belakangnya ada kalimat tauhid dan ada doa itu ada doa untuk apa namanya dijauhi dari godaan setan dengki. Di dalamnya itu juga hadiah ya, dihadiahkan dari Habib Tanggul kalau nggak salah pada almarhum Al Syafi'i. Kita amalin, insyaallah walaupun sedikit dawamnya kita bisa dapat manfaatnya untuk bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Minhajul Abidin. Sengaja ini terjemahannya karena kalau kita baca ini jadi lama juga itu belum semua paham juga. Jadi biar dapat intinya aja pembahasan ini tentang apa ya. Kita baca terjemahnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita taufik hidayah, Allah tambahkan ilmu buat di dalam diri kita yang nggak hilang gitu. Ilmunya walaupun sedikit tapi nggak nguap gitu. Tahu terus. Karena banyak ilmu nih. Karena kita luput. Nah itu yang seringkali kita belajar ngaji di sono kemarin macam-macam kita semua gitu. Ikutan gitu. Ya, tapi kita kepengen yang ininya manfaat sedikit nyangkut kita bawa pulang kita amalin asal niatnya kalau kata guru kita begitu ilmu wajib kita untuk kita cari kemudian kita amalin sendiri kita kerjain setelah kita kerjain kita amalin buat orang lain keluarga kita istri kita keturunan kita, orang-orang terdekat kita, dan kemudian setelah itu kita ikhlasin. Jadi kita masih itu. Terima kasih, jangan diingat-ingat. Karena itulah sifatnya ilmu yang begitu. Ya mudah-mudahan itu adalah ilmu yang berkeberkahan. Mudah-mudahan Allah catat sebagai satu amalan yang bisa kita andalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab berkata pengarang kitab Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kita masuk ke dalam bahasan tentang godaan.
Di dalam kitab ini ada ya, kemarin masih ingat ya, godaan-godaan itu kan ada banyak ya, godaan ya. Orang ibadah pasti digoda. Ya kita nih kan, Minhajul ini kan jalannya orang-orang yang ahli ibadah. Orang kita dalam menempuh perjalanan itu pasti ada godaannya. Kita jalan dari rumah ke sini aja godaan banyak banget. Ya, bikin kita marah, bikin kita nafsu, bikin kita macam-macam di jalan itu ya. Itu godaan. Tapi kalau kita berhasil melewatinya, kita sampai tujuan. Nah, kan tujuannya itu. Kita harapin tujuannya. Jadi dalam perjalanan itu banyak rintangan, banyak hambatan. Tapi itu bukan satu masalah mestinya buat kita. Kadang-kadang kita nggak bisa belum berhasil melewati satu godaan gitu ya. Kadang-kadang ada datang lagi godaan berikutnya. Nah itu yang menghambat akhirnya ibadah kita jadi minimal kurang khusyuk, buru-buru, sembarangan ya. Padahal tujuan kita hidup itu untuk ibadah. Nah itu jadi terlena itu dengan permainannya dan segala macam. Di awal kita sudah mendapatkan ada beberapa pengalaman dalam kitab ini yang disampaikan. Dari pertama godaan dunia ya, kemudian godaan manusia, kemudian godaan setan kemarin yang ketiga, ini yang keempat nih yang terakhir godaan hawa nafsu. Jadi semua ahli ibadah, semua manusia itu digoda oleh 4 hal itu ya, semua pasti mengacaukan konsentrasi dan mengacaukan tujuan akhirnya. Dan kita ngerasain gitu kalau kita resapi ini karya dari ini, kita ngerasain emang gitu. Dunia itu suatu hambatan luar biasa. Walaupun disebutkan dalam hadis dunia itu barang yang murah gitu. Allah pun tidak nengok lagi ketika menciptakan dia, Allah nggak ngelihat lagi, artinya nggak ada dipandang kecuali ya, dalam hadis kan begitu, kecuali ada orang alim, ada orang yang belajar, kemudian ada orang yang berzikir, selebihnya nggak dilihat. Segala macam permainan segala macam apakah mengejar dunia itu dengan mengejar kekayaan, mengejar kepintaran, mengejar jabatan segala macam, nggak ada nilainya kecuali di dalamnya ada zikir pada Allah. Jadi dalam mengejar harta ingat Allah gitu, itu baru Allah lihat. Tapi kalau nggak dipandang, karena Allah hanya memandang niat kita dan hati kita. Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah sedang melihat hati kita. Rupa itu Allah bisa bentuk. Ada yang cakep menurut pandangan kita nih, ada yang cakep, ada yang jelek. Pandangan mata mata kasar kita. Lihat orang kan begitu ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Tapi kan itu bentukan yang Allah bentuk. Jadi nggak mutlak. Orang jelek belum tentu di mata Allah jelek. Dan yang kita bilang bagus belum tentu juga bagus. Ada juga karena mata kita dibalik sama iblis gitu ya. Melihat orang yang nggak pakai baju, pakai celana pendek gitu ya, perempuan yang pakai rambut itu bagus kelihatannya. Ya mata kita lagi dibalik padahal itu sebenarnya jelek. Nah, kita nggak paham. Kalau orang-orang yang udah bisa mengambil hikmah, dia nggak akan nengok. Tapi kalau yang masih kayak kita nih, di jalanan, melihat, apalagi sekarang tambah berani, karena setannya lebih banyak. Setan-setan yang di medsos gitu ya, muncul gitu. Dia bikin TikTok,
segala macam, diviralin, ya, diviralin laki bini bikin tiktokan supaya ada apa yang ngikutin itu, followersnya ada sekian ribu kan tujuannya itu ya. Nah tujuannya kan apa tuh, nanti dia dapat duit. Kalau dia tahu hakikatnya itu nggak sia-sia sebenarnya. Apalagi ya itu hal-hal, walaupun mungkin hal-hal sepele dalam keluarganya yang ditampilkan, tapi sebenarnya itu sesuatu yang aurat yang nggak boleh ditampilkan, sembunyikan. Cuma ya itu kita udah terkelabui oleh permainan dunia. Nah kalau kita paham, kita mulai mengambil faedah dari apa yang kita baca, insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalin dikit-dikit ya. Pandangan kita alihin gitu. Nah iblis gitu, nah ini setan nih, jelek padahal tapi dibilang bagus. Nah gitu, dunia begitu juga kan, dunia digambarin dunia itu buruk seperti bangkai kan, di dalam kitabnya dia bilang dunia itu kayak bangkai. Kalau orang tahu dunia itu bangkai atau racun diselimuti oleh casingnya atau luarannya yang misalnya ini kue ada racunnya tapi dibentuk bagus gitu kayak ulang tahun. Kalau orang yang paham dia nggak terlena dengan luarnya karena dia tahu dalamnya. Tapi kalau yang nggak tahu dalamnya dia makan, dia terlena, oh bagus banget, menikmati. Itulah dunia, gambarannya begitu. Kita gemerlap nih kayak gimana dunia kan, lihat oh luar biasa, Masya Allah. Ya pun sih ya, gedungnya tinggi-tinggi, belum lagi ntar pencahayaan dan segala macam, lihat dari malamnya kelihatan bagus, takjub luar biasa. Padahal di dalamnya nggak ada nilainya. Apa sih di dalamnya? Ketika lihat kita di gedung bagus itu, dalamnya apa isinya? Paling cuma hura-hura dia, ya kan? Maksiat, minum-minum, buang-buang duit dan segala macam. Nggak ada nilai apapun di situ sebenarnya. Nah itulah dunia gambarannya. Jadi kita terlena, semua orang begitu, berebut. Kayak ada gula, semutnya ngerubung. Itu tanda-tanda memang akhir zaman demikian. Tapi kalau kita yang paham, kita yang sudah belajar, mungkin kita kurangin kayak gitu. Kemudian godaan manusia sama. Ada di dalam kisah yang sebelumnya kita gambarin tuh, Balaam bin Bawrah yang di dalam sejarah Fir'aun ya, hidup di masa Fir'aun. Orang yang soleh luar biasa, nggak tergoda sama dunia dia, tapi ternyata kalah dengan manusia, itu dengan istrinya, perempuan. Istri di sampingnya yang godain dia untuk melakukan maksiatan, itu kalah berarti kan. Nah godaan itu berat, apalagi istri, orang samping kita ya, jadi ikut turutin lebih mana gitu ya. Masa ikut istrinya masih cakep mau diceraiin gitu kan, gara-gara begitu, gara-gara nuntut sesuatu yang ini nggak syariat, nuntut gitu, dinasihatin nggak bisa, tetap kekeh diikutin juga. Saya nggak putus, itu godaan. Nanti bagaimana caranya itu tergantung kebijakan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga kemarin godaan setan. Nah setan ini memang udah janji kan, diberikan keleluasan Allah untuk menggoda kita sampai hari kiamat. Setan nggak mati-mati. Nah setan juga diberikan hak menggoda manusia dari manusia itu sejak manusia lahir. Ketika di dalam hadis kemarin disebutkan ketika anak Adam lahir, maka di dalam dirinya akan dititipkan dua hal dalam hatinya. Ada di kuping hati yang kanan dititipin malaikat, satu malaikat namanya malaikat mulhim yang memberikan hikmah ya, yang membisikkan hikmah, bisikan nasihat baik lah. Yang satu lagi di sisi hati yang kuping hati dibilangnya dalam kitabnya, kuping hati yang kiri dititipin setan namanya waswasoh. Nah itu setan yang bikin kita was-was, yang bikin kita ragu-ragu ya. Itu dua.
Makanya setan lalu nggak akan berhenti terus menggoda kita leluasa. Gitu. Nah kemarin dia ajarin bagaimana kita ngalahin strateginya. Kemudian siasat setan juga kemarin kita udah dipelajarin dari 7 tingkatan yang luar biasa itu. Nanti kita ingat-ingat lagi karena itu penting ya. Mungkin dalam level siasat setan ini sebenarnya gitu. Yang ujung-ujungnya tujuannya itu menggugurkan amalan kita supaya amalan kita nggak diterima. Selevel awam, level mungkin tingkatan lebih atasnya lagi, sampai orang-orang alim pun, ulama besar pun pasti digoda. Jadi seperti Balaam itu sepanjang usia umurnya adalah ulama besar yang doanya juga sudah tidak ada hijab dengan Allah, tetapi di ujung akhir hayatnya alhamdulillah digoda dan nggak berhenti. Artinya di level manapun semua nggak sepi dari godaan. Kita pikir kita aman nih, udah ngaji, udah lolos dalam satu kita seolah kayak bebas dari sesuatu tanggung jawab, satu kewajiban, seolah kita udah menang gitu. Padahal nanti ada yang gelitikin lagi gitu. Iya, ada yang lebih halus. Katanya misalnya bisikan gini ya, tadi yang 2 bulan yang lalu kita bahas, setan bilang ke kita, lu udah hebat nih, amalan lu udah bagus, lu diam-diam aja ntar orang lain juga tahu gitu. Ngomong begitu aja dalam hati itu mengukurkan pahalanya yang Ghazali, jadi berat. Ya lu mau main-main doang, gue nih udah ngaji nih gitu. Jadi ngomongan gitu aja itu sebenarnya udah ajakan setan untuk berbuat ria. Nah, kalau ria artinya tujuannya buat ngomerin ke orang lain tahu, udah dapat pujian, selesai, Allahnya nggak ada gitu. Jadi setan tujuannya itu supaya malamnya itu walaupun dia amalan sebanyak-banyaknya, tujuannya ria, gugur semua. Kalau dia nggak buru-buru sadar, buru-buru balikin lagi, nilai ta'ala kok ini negara manusia. Boleh begitu? Boleh. Boleh. Pasang status ngaji juga termasuk kali ya? Statusnya. Tergantung tujuannya juga sih, memang ada niat di baliknya. Kalau tujuan untuk syiar, dapat pahala. Dan kita nggak ada niat buat memamerkan itu ke orang. Ada yang pengen nunjukin bahwa ayo ikut misalnya, itu boleh. Tapi kan itu halus dalam hati kita masing-masing ya. Itu kita nggak bisa bilang dia nempelin status pengajian dia ria, nggak juga. Boleh jadi gitu. Tadi kan main bola nih, belum selesai sebetulnya. Kita balik dari seteluan. Ditanya mau kemana, jujur ngomong gini itu mau talim, nah itu gimana ya? Kira-kira apa kita harus diem-diem? Ada perlu atau bagaimana tuh? Padahal kan kita di sini jujur, ya. Kalau Bang, kalau sekolah saya itu udah nggak ada rianya, apa yang anda lakuin pas lagi mengaji ada siar. Siar aja kita. Nggak ada ria lagi, udah ente nggak usah ragu. Kalau mau ngaji bilang, ngajak ngaji aja. Karena ukuran ente ini udah nggak ada ukuran ria lagi. Iya. Buat apa gitu? Buat apa? Udah ukurannya udah siar, nggak usah ada sir was-was lagi. Bagian status siar udah. Kemudian kembali tadi yang halus tadi kan lebih halus lagi gitu kan ya? Makanya kita ngaji di sini, kita jaga yang halus itu bisa terhindar. Sawah gitu. Mudah-mudahan benar kan ya? Iya, sama begitu. Nah itu yang kita tangkap kan gitu dalam kitab ini kan begitu. Saya juga ngabarin begitu. Jadi apa yang terbersit dalam hati kita yang ujung-ujungnya nanti nganterin kita kepada ria, ujung dan segala macam, kita belokin buru-buru. Itu aja. Dengan istighfar gitu. Kalau kita udah istiqomah haji itu udah benar. Udah ini benar. Jadi kita nampilin sesuatu misalnya tujuannya untuk supaya orang lain jangan nanya-nanya mulu nih. Kalau gue pergi ke sana gitu, gue lagi mau ngaji misalnya. Nah, apa-apa itu kan tujuannya supaya dia tahu bahwa kita punya kegiatan itu doang. Supaya dia juga nggak nanya-nanya mulu. Tapi jangan sekali-kali kan bisa lah, kita bisa ngukur lah satu kita nih kalau tujuannya buat sebenarnya iya ngomongin apa enggak itu kita paham. Nah disinilah kita harus belajar bagaimana kita
Makanya ilmu sir itu wajib fardu ain. Termasuk ilmu syariat kan ada 3 yang Imam Ghazali bilang. Pertama ilmu tauhid, akidah dan segala itu fardu ain kita harus pelajarin. Kemudian syariat. Apa tuh syariat? Belajar sholat, ya, ketentuan zakat dan segala macam. Kemudian amalan-amalan muamalah itu syariat semua. Kemudian yang ketiga ilmu sirnya. Ilmu sirnya ini ilmu batin kita. Saya senang banget kalau ngebahas ilmu batin karena memang orang pasti suka ngebatin ya. Kalau ada setiap kejadian pasti ngebatin. Nah, itu sebenarnya hati yang main. Ada kejadian dikit langsung ya suka gini. Kalau yang refleksnya jelek kan suka, ini orang begini amat gitu. Tapi kalau yang enggak, oh boleh jadi, kan kita mungkin begini. Makanya guru Habib Abdurrahman bin Hasan al-Habsyi itu guru biasa, dia bilang kita nggak boleh seuzon sama siapapun. Kalau ada orang uzur sesuatu acara segala macam, sampaikan 70 uzur katanya. Yang syar'i, artinya boleh jadi dia nggak datang karena dia sakit. 1, boleh jadi dia nggak datang karena dia memang ada keperluan penting, lebih penting dari pengajian. 2, ya, itu baru 2 tuh. 3, boleh jadi mungkin di jalan tiba-tiba ada urusan lagi, dia balik lagi pulang segala macam. 3, kemudian 4, terus sampai 70 yang model begitu. Berarti kan nggak ada celah untuk suudzon kan? Nggak ada celah untuk suudzon buat kita. Makanya kata Habib, artinya gini, kalau ada 70 uzur berarti kan nggak boleh suudzon. Dan juga bukan urusan kita gitu. Dia nggak datang, udah biarin aja. Jangan dicari-cari, si Anu mau begini kali begini ya. Karena itu suka begitu kan ya. Ya itu refleks tuh emang dari dulu kita begitu gitu. Nah itu harus kita udah hilangin dikit-dikit gitu. Suka begitu kita ajakin lain lagi. Kalau ajakin ya kita ajakin malah lagi, emang kita kan punya kewajiban ngajak. Lebih bagus itu ya. Cuman kalau misalnya ditolak jangan kesel juga gitu. Karena pertama ngajak itu emang wajib. Tapi ngikut atau enggaknya bukan kewajiban. Nggak wajib dia ngikut. Ya kan, nggak harus dia ngikut karena itu hidayah, bukan milik kita gitu. Nabi pun begitu, ngajakkan anaknya ya, kemudian ya udah terusin ngajak aja. Malah saya juga sama Setong Apit ya di Pit, ayo Pit, lagi acara apa tuh yang di rumahnya Haji Munir nih, saya bilang gitu. Oh iya tenang katanya. Saya bilang saya ingetin lagi gitu. Nggak apa-apa, terus aja begitu. Paling nggak kita dapat pahala, ngajak kebaikan. Buat dia lama-lama kan puyeng, ketemu lagi ngomongin itu lagi, lama-lama aku ikut juga gitu. Jadi kan hidayah. Jadi kita membantu ngebisikin yang baik. Kita bantu malaikat juga bisikin kan, bisikan baik dari malaikat ilmuhin yang dalam hati dia ada itu 2. Boleh jadi dia gundah tuh, dengan gundahnya itu kan dia berantem tuh setiap saat tuh dalam dirinya, ada yang benar nggak benar, si Anu begini ikut, gue mau ikut apa gimana, udah bimbang itu lumayan tuh, udah ngeganggu. Daripada dia tok nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah gue ngomong aja macam. Begitu dibisikin sama temennya kan bimbang dia. Nah berarti malaikat udah mulai bisik-bisikinnya, udah mulai kedengeran lagi sama dia gitu. Boleh jadi nanti suatu saat berbalik, hidayah akan Allah berikan dan akhirnya dia bisa kembali. Dan itu bukan tujuan. Itu emang ikhtiar kita buat ngajak teman, tapi hasilnya kita serahin sama Allah. Karena Allah yang punya yang bisa menggerakkan, membolak-balikkan hati, bukan kita. Termasuk diri kita juga ya. Boleh jadi saat ini kita lagi kenceng banget, besoknya lemah lagi. Boleh jadi suatu saat kita lemah, tiba-tiba lagi kenceng lagi. Nah itu yang kita minta sama Allah supaya terus dikuatkan hati kita untuk tetap istiqomah ya. Dan senantiasa Allah tambahin hidayah. Setan tuh tadi di godaan yang 3. Jadi kita masuk di godaan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke godaan keempat, yaitu godaan hawa nafsu. Dalam kitab ini, kenapa kita harus mewaspadai ya godaan hawa nafsu? Yang pertama, karena ada dua hal, ada dua alasan. Pertama, nafsu itu seperti pencuri dan perampok di dalam rumah kita sendiri. Jadi hawa nafsu itu seperti pencuri yang ada di dalam rumah kita, senantiasa ada dalam rumah kita. Jadi suatu saat dia bisa berbuat jahat itu. Kita mau usir nggak bisa, emang ada di dalam rumah. Makanya sangat berat untuk melindungi diri kita nih dari musuh kita nih yang di dalam diri kita ini, yang bersembunyi di dalam diri kita sendiri. Jadi kenapa kita harus tahu, harus belajar tentang godaan ini, supaya kita bisa selamat dari keburukan godaan itu, dari keburukan hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, hawa nafsu itu merupakan musuh yang dicintai. Musuh tapi kita cinta. Gimana ceritanya? Kayak kita karena kita punya pasangan hidup ya, walaupun ada jeleknya kan kita sebel mana kejelekannya, tapi kita cinta sama dia kan, kita nggak bisa lepas, tetap harus ada gitu. Nah, hawa nafsu begitu, seperti musuh yang kita cintai. Jadi umumnya tertutup matanya terhadap aib yang terdapat dalam diri orang yang ia cintai. Karena nafsu ada dalam diri kita, nafsu itu ada sifat buruk, ada ada kejelekannya. Karena kita cinta, jadi kita tutupin. Padahal di dalam hati kita tuh ada keburukan gitu. Nah itu kenapa susahnya gitu ya. Hawa nafsu itu kita hilangkan, bukan kita hilangkan, kita kalahkan. Jadi kalau orang benci kan enak buangnya. Kalau kita benci kan udah jelek-jelek aja kita cari kan. Coba kalau kita benci sama sesuatu, udahlah kok nggak ada lihat lagi, gampang tuh. Tapi kalau sesuatu yang kita cintai itu susah, walaupun ada jeleknya. Misalnya kita punya teman dekat nih, kita demen banget dia dari kecil macam, ada keburukannya, kita abaikan. Kita nggak berani tegur juga. Malah yang negor tuh musuhnya dia gitu. Kalau ada kekurangannya, soalnya itu benar semua. Padahal punya teman yang gitu nggak bagus juga. Nggak bagusnya artinya dia nggak bisa nasihatin kita. Ada teman yang bagusnya yang bisa nasihatin kita, yang bisa ngingetin kita. Iya. Nah kita nggak mau kan begitu. Ya itu karena kita cinta kan. Karena kita terlalu cinta sama teman kita, terlalu senang, akhirnya kita susah untuk menasehatinya walaupun dia punya kekurangan. Dan boleh jadi, bisa jadi ya, kekurangan itu bisa jadi menjerumuskan dirinya, dan kita biarin. Bahaya nggak? Bahaya, kita dosa. Sebenarnya kita dosa. Ya harusnya dia selamat, kita biarin kan. Nah, itu halus. Jadi memang sesuatu yang kita cintai pasti kan sulit kita melihat aibnya. Tapi sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita tidak cinta, yang benci, pasti gampang banget melihatnya. Kita nggak suka mau bola nih, gampang banget kalau suka mau bola. Tapi yang suka mau bola nggak ada celah. Pokoknya bagus aja udah gitu. Nggak suka mancing, gampang. Bilang mancing itu begini. Tapi kalau orang yang suka mancing, keburukannya hilang semua. Cakep aja udah pokoknya udah gue demen. Itu nafsu begitu. Jadi hawa nafsu itu begitu, dan kita harus benar-benar bijaksana itu. Tanpa disadari berarti ya? Tanpa disadari, betul. Jadi apabila manusia memandang positif dorongan nafsunya yang jelek dan hampir tidak melihat aibnya, padahal nafsu itu sangat memusuhinya dan berbahaya, maka ia bakal terjerumus kepada bahaya dan kebinasaan tanpa disadari.
Tanpa kita sadari, nafsu kita membawa kepada sesuatu yang bahaya, menjerumuskan kita. Kecuali jika Allah Ta'ala menjaganya dengan anugerah dan pengawasannya serta berkat rahmat darinya. Ya, dalam itu kan disebutkan innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sebenarnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada sesuatu yang buruk kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhan kita, dari Allah. Bagaimana nafsu yang dapat rahmat? Ada nggak nafsu yang dapat rahmat? Nafsu makan, nafsu kita datang untuk taklim, itu kan ada hawa nafsunya. Ada nafsunya. Kalau nggak ada nafsu kita nggak bisa datang sini. Itu yang baiknya, itu yang mendapat rahmat dari Allah. Orang nikah, suami istri, ada nggak? Ada. Itu yang dapat rahmat. Iya. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapat rahmat dari Tuhan. Yang mana tuh? Nah, itu yang kita cari. Jadi hawa nafsu, misalnya nafsu kita berperang, itu kan ada hawa nafsu, ada nafsu yang mengajak untuk berperang, bergairah untuk. Kalau nggak ada nafsu nggak bisa kita. Kalem aja udah. Iya. Makanya manusia kan emang hidupnya ada nafsu makan, nafsu minum, ya kan, macam-macam tuh. Kita silaturahim, berteman, ada hawa nafsu yang ngajakin. Nah, itu yang baik. Nah, kalau tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, kita bahaya. Jadi semua kita umbar. Ya. Pengen ini sesuatu langsung, itu kan hawa nafsu yang dibiarkan, lama-lama terjerumus kita. Makanya direm-rem, bener gak nih, hitung-hitung gitu ya, nafsu ini membawa kebaikan atau menjerumuskan kita. Tadi kan dibilang, jadi kita memandang semua itu positif pada nafsu kita yang jelek sebenarnya, tapi kita tidak melihat aibnya. Padahal nafsu itu sangat memusuhi dan berbahaya. Suatu saat akan menjerumuskan kita, kecuali ya nafsu yang dijaga oleh Allah dan mendapat pengawasan dan berkat dari rahmatnya. Berbahaya tapi diperlukan ya. Diperlukan. Nah, ini yang susahnya, hawa nafsu ini memang susah. Dibahas ini juga di dalam kitab ini bilang bahasan yang paling susah. Kalau musuh-musuh yang lain kita bisa lawan, kayak setan gampang, zikir sama Allah, kita berlindung sama Allah, setan pergi. Manusia juga gampang, kita uzlah, kita tinggalin misalnya gitu. Dunia gampang, kita zuhud sama dunia, selesai. Tapi hawa nafsu ngikut ya. Nah, itu beratnya. Sama dia hawa nafsu yang nggak ada jadi ada itu kan. Iya. Ya kan pengen punya ini nih, apa yang baru. Iya, kita hawa nafsu kan ini. Kalau nggak ada tapi dia ada ini. Keinginan Iya. ya, keinginan yang melebihi kebutuhan kita, misalnya itu kan hawa nafsu berlebihan. Harusnya cukup dengan sekian. Nah, dia para Allah bilang qanaah aja, terima apa adanya, sesuai apa kita dapat kita ini. Karena itu adalah kekayaan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang hawa nafsunya ngajak lebihin. Nah, lebihannya itu kan gak manfaat. Kalau bisa dikontrol oke, tapi kalau dibiarin lama-lama berbahaya. Kita terjerumus nanti. Udah terlalu berpuluh-puluh tahun kita biarin misalnya gitu, kita nggak inget-inget, apalagi kita nggak ngaji-ngaji, kita nggak tahu dan ini nafsu kita bener apa kagak gitu. Orang-orang begitu semua masalahnya, yang kita lihat begini, yang kita lihat begitu, sama kayaknya semua ngubar hawa nafsunya kan. Berpakaian dengan hawa nafsu, pakai pakaian ya yang bisa dilihat orang itu kan hawa nafsu, hati-hati. Beda dari cuma nafsunya. Kalau kebutuhannya kan cuma untuk menutupi aurat, melindungi dari panas dingin kan tujuan pakaiannya gitu. Tapi akhirnya karena hawa nafsunya melebihi, pengen dibilang pernak-pernik lah segala macam, model-model begini begitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya tadi jerumusin kita, mungkin kita jadi ria dan segala macam. Kemudian pengarang kitab ini bilang, wahai para ahli ibadah, renungkan satu hal penting yang akan memuaskanmu.
Apabila engkau perhatikan dengan seksama, maka engkau akan menemukan bahwa asal dari setiap fitnah, kerusakan, kehinaan, kebinasaan, dosa dan cacat yang terjadi pada diri manusia sejak manusia pertama hingga hari kiamat ialah berasal dari sisi nafsu itu. Jadi banyak kerusakan, kebinasaan, fitnah dan segala macam itu dari zaman dahulu ya sampai sekarang itu berawal dari sisi nafsu ini yang buruk. Baik itu dilakukan oleh nafsu itu sendiri atau melalui pertolongan, bantuan atau melibatkannya. Jadi sesuatu yang melibatkan hawa nafsu ya, dibantu oleh hawa nafsu. Contohnya iblis adalah yang pertama kali melakukan kemaksiatan terhadap Allah, yaitu menolak perintah Allah dengan bersujud kepada Nabi Adam. Untuk bersujud kepada Nabi Adam. Penolakan iblis itu lahir dari hawa nafsu yang sombong dan iri. Nah, itu hawa nafsu juga kan. Hawa nafsu yang mengajak dia untuk sombong dan iri kepada Nabi Adam. Akibatnya ia tercampak ke dalam kesesatan yang padahal sebelumnya iblis itu rajin beribadah selama 80.000 tahun. Coba bayangin 80.000 tahun iblis beribadah, tapi karena dorongan nafsunya jadi sombong, akhirnya dicampakkan Allah selama-lamanya dalam kesesatan sampai nanti dijanjikan masuk dalam neraka gitu ya. Nggak ada tempat lagi untuk iblis ya kebaikan. Jadi gara-gara itu tuh. Nah, kita cermatin deh contohnya itu. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa ya berbuat dosa juga karena pengaruh nafsu. Jadi iblis membujuknya untuk memakan buah terlarang agar bisa kekal di dalam surga. Kemudian tergoda hingga keduanya diturunkan ke bumi. Jadi digambarkan ini bumi ini rendah, bumi ini sulit, bumi ini fana dan merusak. Padahal di surga udah enak. Akhirnya kita nih kebagian. Makanya ini menjadikan anak cucu Nabi Adam nih, anak cucu mereka dan keturunannya juga mengalami apa yang telah mereka alami hingga hari akhir nanti. Ya, kita gitu. Bagian tinggal di dunia yang rusak, padahal walaupun itu memang skenario Allah ya. Kalau Nabi Adam tetap nggak ngikutin nafsunya untuk makan buah kurdi untuk abadi selamanya, kita jadi anak-anaknya di surga semua ini. Tapi ujian ya. Kemudian karena iri dan dengki juga Qabil dan Habil juga ya saling membunuh. Kemudian juga dua malaikat Harut dan Marut sama demikian juga. Itu semua adalah akibat hawa nafsu. Jadi berat kita harus melawan hawa nafsu. Nah, kemudian apa siasat yang mesti ditempuh untuk menghadapi musuh? Hawa nafsu kan adalah musuh yang tersembunyi dalam diri kita. Agar kita bebas dan selamat darinya. Seperti sudah disebutkan di awal, masalah nafsu ini cukup rumit untuk diurai, sebab tidak mungkin melenyapkannya sama sekali seperti halnya musuh-musuh yang lain. Sebab nafsu itu kendaraan dan alat, gitu, alat belaka, jadi bisa jadi kendaraan kita. Ada orang Arab dusun, orang Arab yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Ia berkata, Allah Ta'ala telah melumpuhkan semua musuhmu kecuali nafsumu. Dan nafsu itu tidak bisa engkau lumpuhkan sama sekali, karena nafsu itu juga membantumu sebagai kendaraan dalam ibadah dan taat kepada Allah. Maka engkau membutuhkan jalan tengah dalam menghadapinya, yaitu dengan merawat, memperkuatnya sebatas kesanggupanmu dalam mengerjakan segala kebaikan, dan melemahkannya guna melindungi dari sifat jahatnya. Nafsu itu tidak dapat engkau tahan dalam penjara dan kontrol yang ketat, susah gitu ya. Kalau nafsu
adalah perihal yang berat gitu ya. Nah, semua itu menunjukkan betapa sulit mengontrol hawa nafsu. Tadi perkataan seorang Arab Busun itu ya. Dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, hendaknya engkau mengendalikan nafsu dengan kendali takwa dan sikap waro, agar engkau memperoleh kedua manfaat tersebut secara bersamaan. Nah, mungkin nanti di sini ada siasat apa caranya. Jika engkau bertanya, nafsu itu adalah binatang yang bandel dan sulit dikendalikan, lalu bagaimana caranya untuk dapat menguasai nafsu tersebut? Nah, ini relevan pertanyaan ini relevan sekali dengan nafsu itu sangat bandel dan membangkang. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah membuatnya bertekuk lutut hingga mau mengikuti kendali kita. Seorang ulama besar mengatakan ada 3 tindakan yang bisa digunakan untuk menekan nafsu dan eksesnya atau efeknya ya. Kemudian apa tuh 3 hal itu? Yang pertama, dengan mengekang keras keinginan nafsu. Sebab binatang yang bandel akan melemah apabila makanannya berkurang. Nah, orang kan kalau misalnya hawa nafsunya tinggi disuruh puasa tuh. Nah, itu salah satu cara mengekang hawa nafsu supaya dia tidak menjadi seperti hewan yang liar, yang bandel, direm dengan makanan. Kemudian yang kedua, memberi beban yang berat pada nafsu berupa ibadah dan latihan spiritual yang keras. Ibarat binatang kalau dibebani, misalnya keledai ini dibebani beban muatannya dan makanannya dikurangin, maka ia akan tunduk serta nurut kepada tuannya. Jadi makanan dikurangin tapi ibadahnya dikencengin, kan lemah tuh dia. Bebannya berat, makanannya dikurangin. Jadi puasa ya itu menekan nafsu supaya tidak terlalu nafsu. Kemudian dibebani dengan tanggung jawab atau kewajiban ya kita nih, ada pengajian, kemudian kita sholat, puasa, segala macam itu. Semua itu kita bebanin, jadi dia nggak akan macam-macam tuh, baik-baik semua gitu ya pekerjaannya. Yang ketiga tadi itu 2 hal. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah, ya pasti, serta merendahkan diri kepada Allah agar Dia berkenan menolong kita. Kalau tidak maka tidak akan ada jalan untuk melepaskan diri dari jerat nafsu. Itu udah tadi dalam ayatnya surat Yusuf ayat 59, innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, Tuhanku, Allah. Nah, kemudian kita terus menerus dalam 3 hal di atas tadi, maka nafsu yang bandel itu akan menyerah kepada kita dengan seizin Allah. Maka saat itu segeralah engkau menguasai, membelenggu dan membebaskan diri dari keburukan nafsu tersebut. 3 hal itu tadi. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kita untuk melawan nafsu dengan pertama mengekang keinginannya dengan cara mengurangi makanan, puasa gitu ya. Nah, kalau kita kenyang kan apa aja kita pikirin. Yang tadinya kita nggak terpikir jadi kepikiran. Pernah nggak kita lagi lapar pikirin yang aneh-aneh? Nggak bisa ya. Tapi kalau lagi kenyang macam-macam. Coba dah kalau lagi kenyang. Kita nurutin hawa nafsu makan kita nih ya. Coba jadi korma. Makan, kemudian kepengen lagi tuh. Ada makanan yang begini, cobain lagi. Nyari lagi kuliner di mana terus gitu kan. Coba kalau lagi lapar, lagi puasa, nggak mungkin lah kita nyari-nyari gitu. Paling nungguin maghrib doang. Nah, setelah itu kita tambahin sama ibadah kita supaya bebannya tambah berat. Maksudnya si nafsu ini udah nggak kepengen yang lain lagi, udah gitu maksudnya. Jadi nurut aja dah. Diajakin saya udah lemah, diajakin dia nurut. Tapi kalau dia kenyang, diajakin dia bangkang.
Tadi kan seperti kuda, binatang yang liar. Dia nggak bisa dikekang, susah. Karena dia kenyang, dia kuat. Mau ajakin ngaji berat, buahnya. Ajakin kebaikan berat, dengan tidur gitu. Nah itu hawa nafsu. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari nafsu-nafsu yang membawa kita kepada kesesatan, nafsu kita bawa ke kemurkaan dari Allah. Nah, coba Allah yang bisa nolong kita. Ini 3 hal yang bisa dihilangin, tetap nempel dalam diri kita, tapi kita bisa kontrol, kita bisa awasin, kita bisa mencari. Nah itu tujuannya apa? Kalau kita bisa kontrol hawa nafsu, nah maka amalan-amalan ibadah kita jadi lebih enteng. Itu tadi kita mau jalan ke masjid enteng, kita mau ke taklim enteng, karena udah nggak ada urusan lagi. Biasanya kalau orang yang mikirnya kayak tadi yang kita kenyang gitu ya, mikir pasti macam-macam mikirin, aku masih punya kesibukan, pengen begini itu yang namanya ajakan baik itu ntar gitu. Apalagi dibantu Kalau ada sama setan. Nah udah kok. Lu puas-puasin dah sebelum nikah, lalu mau pergi kemana pergi, mau ngapain lu kerjain. Ntar kalau udah nikah lu stop, atau lu mau makan apa sebelum bulan puasa nih, makan puas-puasin dah. Itu hari kau itu gimana? Itu sama aja nggak boleh. Itu kan sama siasatnya yang kemarin. Siasatnya apa? Setan yang di level keberapa tuh? Ya kan? Setan di level kedua apa nggak salah ya? Level pertama malah. Katanya umur lu masih panjang, kamu masih muda, ntar aja ngerjain sholat, kan gitu, sama aja. Berarti ada bantuan setan tuh di dalamnya. Hawa nafsu kita ditumpangin sama setan, atau setan ditumpangin sama hawa nafsu, berdua tuh kompakan. Jadi godaan setan tadi itu ya sama, sebenarnya itu godaan setan juga sama hawa nafsu, dia kolaborasi di berdua. Jadi kita jadi disuruh untuk berangan-angan gitu ya, berangan-angan panjang, tulul amal, kan nggak boleh tulul amal. Seolah-olah kita punya umur panjang, seolah-olah besok kita masih punya usia. Nah, ada lagi satu strategi yang diberikan oleh guru kita Habib Umar bin Hafiz ya. Salah satu melemahkan hawa nafsu itu poinnya gini, salah satu untuk melemahkan hawa nafsu dengan cara selalu mengingat kematian. Itu salah satunya juga. Jadi kalau kita ingat mati, kita nggak berani macam-macam. Walaupun nafsu kita menggebu-gebu nih, tiba-tiba besok kita mati, umur kita besok kita udah tinggal dikit lagi nih, kita nggak tahu kan, apalagi kita ngalamin kematian. Belum lama saya ngalamin sendiri ya, kakak ipar kan Jarsani kan deket juga sama saya kan. Kalau dulu guru saya juga waktu masih di rumah ngajarin ngaji segala macam. Sampai itu terakhir seminggu sebelumnya itu kan ngobrol ya, berdua tentang agama aja, dia nggak mikirin dia sakit, dia lagi serangan, dia ada jantung pun baru terdeteksi berapa bulan sebelum rumah sakit tuh baru terdeteksi bahwa dia ada jantung, dan harus awalnya dikasih ring mau ke Fatmawati, ternyata diobservasi lagi ini udah nggak bisa ring gitu, karena udah banyak banget sumbatan. Akhirnya dibawa ke Harapan Kita, rencananya mau dioperasi. Awalnya dia setuju, tapi besok-besoknya nggak jadi lagi, dia nggak mau. Ketemu sama saya terakhir seminggu sebelumnya, ngobrol, gue nggak mau dioperasi, gue nggak mau badan gue diodol-odol gitu. Kan kalau di bypass kan dibelah. Oh, badan gue dirusak. Kalau masalah umur mah bukan masalah berani takut mati, enggak, tapi umur mau Allah yang ngatur. Seminggu tuh lagi ngobrol biasa gitu. Dan ngobrolin agama lah segala macam, pengajian. Seminggu kemudian masuk rumah sakit,
meninggal. Dan itu kayak apa ya, kayak ngimpi kalau buat saya mah. Jadi kayak ya itu kita masih pengen dapetin pengalamannya, ilmunya, tapi udah dipanggil ya. Dan siapa yang menduga gitu kan, dia paling sehat, masih ada kakaknya yang lebih tua, saudara jeli kan masih ada, udah tua, ada sakit-sakitan juga tapi umurnya pendekan juga. Iya itu. Nah kalau ingat begitu tuh saya takut tuh. Bukan takut, emang harus begitu ya. Boleh jadi kita yang kelihatan seger sehat begitu nih. Oh kita nggak tahu nih dalam Allah lagi skenario kita, umur kita gimana kan. Nah itu makanya kontrol hawa nafsu salah satunya juga dengan itu. Udah jangan berlebihan. Besok kita mau mati nih. Ini buru-buru aja. Ada yang lagi main bola, bukan ditakutin nih. Tiba-tiba sesak nafas, bawa rumah sakit, udah nggak ada. Ada mungkin lagi mancing, saking girangnya dapat yang gede, katanya jantungnya naik. Ya. Wah apa bentuknya macam-macam. Jadi mati udah pasti, tapi mungkin jalannya bisa jadi dengan sakit, dengan tidak sakit, macam-macam. Nah, kita mau sendiri, selama kita masih ada usia kayak gini, kita tuh udah 50 tahun, udah tua juga ya. Jangan berangan-angan, apalagi bandingin sama orang lain ya. Oh dia 70 tahun aja tuh, oh dia 80 tahun aja itu, oh dia masih bisa kawin lagi gitu kan pikirnya. Nyama-nyamain sama orang, padahal kita nggak akan ditanya urusan orang nanti. Ketika kita mati, kita masing-masing ditanya urusan kita. Ngapain mikirin orang gitu kan? Biarin aja teman dia umur panjang, dia bisa nikah lagi, dia bisa begini-begini. Itu kan Allah berikan umur yang panjang buat dia. Belum tentu kita dapat yang sama. Gitu. Kalau buat semangat boleh. Kalau misalnya nih kayak ngaji nih, udah tua maksudnya, ya itu boleh. Kan kita bisa memotivasi diri kita dengan diri kita, dengan orang lain, lingkungan, tapi kita ambil yang, nah itu kan nggak semua orang juga bisa dapetin itu kan, maksudnya itu karena petunjuk Allah kan. Tuh lihat si A, Allah nunjukin begitu, tapi yang kita ambil baiknya, itu sebagai hidayah sebenarnya. Dan kita nggak, kita seolah kayak biasa aja, kalau itu sebenarnya hidayah. Allah tunjukin samar-samar menurut kita, tapi itu hidayah. Kita berharap kita diberi umur panjang dalam kesehatan, dalam ketaatan. Tapi Allah alam, sekali lagi rahasia yang Allah rahasiakan dari kita. Kemudian satu lagi tambahan, kemarin dapat nasihat dari Yasoban Nizomi di takziah yang ke 40 hari biasa ini kan datang ceramah di rumah. Dia bilang gini, kalau kita mengharapkan ridho Allah dari amalan kita, kayaknya nggak mungkin ya. Amalan kita yang begini nih, yang masih penuh dengan ria, masih penuh dengan tidak khusyuk dan macam, kayaknya Allah sulit memberikan ridhonya untuk amalan-amalan begini. Kata beliau, seorang kita masih sholat aja masih ingat, tentu main bola masih ingetan, tergowain gini, masih kepikiran tuh. Nah, itu apakah amalan begitu yang mendapatkan ridho Allah? Oh jauh sebenarnya. Tapi ada satu cara supaya Allah ridho dengan amalan kita, yaitu kata Allah dalam, saya harus lupa, ketika kita ridho, Allah akan ridho dengan apa yang engkau ridho atasnya. Allah akan ridho dengan apa yang engkau ridho atas pemberianku gitu. Jadi saya, kalau Allah atau takdir Allah tetapkan kepada kita, siapapun jadinya kita nih sekarang, terus kita ridho tuh, menerima itu, maka Allah akan ridho dengan semua amalan kita. Beruntung kita, walaupun amalan kita begini nih, masih campur-campur ya, masih kadang-kadang syarat rukunnya juga kagak kepenuhin. Coba kalau kita mengharapkan, mengharapkan ridho dari Allah dengan sholat yang begini, dengan bacaan Quran begini, padahal kalau udah syarat, bisa jadi secara ilmu kan kita nggak sempurna. Apakah itu yang kita andelin? Kata Kiai, andelin aja keridhaan kita sama semua pemberian yang Allah berikan kepada kita saat ini. Gitu. Sekarang kita hidup, sudah punya anak, istri,
redo dengan anak istri kita. Kita punya harta sekian-sekian, kita redo sekian. Allah senang tuh. Kalau kita redo, Allah akan redo dengan hidup kita dan termasuk semua amalan kita Allah redoi. Kalau Allah redoi, insya Allah masuk dalam surga Allah. Nah, satu hadis lagi dalam almarhum Syekh Bahrudin ya, waktu itu belajar Riyadhus Shalihin. Bukan Riyadhus Shalihin, kitab Mukhtasarul Hadis. Di situ dibilang, kalau saya lupa ininya apa hadisnya ininya, tapi saya ingat terjemahnya. Jika kita ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amalan kita yang sedikit. Bisa ingat banget tuh. Cara renungnya gitu ya. Jadi kalau sama sebenarnya intinya kayak tadi. Ketika kita ridho dengan pemberian Allah yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amalan-amalan kita yang sedikit. Kan tujuannya kita nyari ridho Allah hidup. Jadi pemberian kita jangan bandingin sama orang lain ya, orang lain punya gaji sekian, kan gaji lain-lain, ada yang seharinya cuma dapat 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang sekian 100 juta, ada yang 1 M-an. Itu kan udah takdir Allah masing-masing buat kita. Ridho aja, jangan ngiri, ridho aja dengan itu yang sedikit. Maka amalan kita yang sedikit, kalau orang yang dapatnya sedikit, kan amalannya juga sedikit. Bisa sedekah nggak? Enggak, berarti dia berkurang kan amalannya dibanding orang kaya. Bisa haji nggak? Enggak, berarti kan dia nggak berkurang dong amalannya, di haji nggak dapat. Tapi kalau dia ridho, maka amalan yang sedikit itu Allah ridhoin juga. Selesai. Kalau Allah ridho selesai, aman juga. Tapi kan kalau orang-orang kayak demo itu juga mengganggu atau perjuangan haknya gitu ya. Oh, demo terhadap ya apa gitu ya, pokoknya demo masalah apa aja gitu. Dia memperjuangkan hak itu termasuk dia nggak reda bang. Kalau tujuannya untuk Memperjuangkan kan memang boleh ya. ya kan gini ya, ada sesuatu yang kita redo karena memang ketentuan yang kita harus terima. Tapi ada juga ya sesuatu yang harusnya demikian tapi dirubah oleh seseorang demikian. Nah, itu berarti zolim. Nah, kalau itu zolim, itu harus kita perangin. Itu kan beda konteksnya. Tapi kalau sesuatu yang memang Allah berikan begitu tanpa ada apa istilahnya di direkayasa segala macam ya, emang udah begitu kenyataan ya kita terima. Tapi kalau emang harusnya nggak begitu, berarti kan ada kezaliman di dalamnya. Nah, itu yang kita perangin sebenarnya, yang didamuin mungkin itu kali. Kalau itu yang didamuin itu wajib, artinya mengingatkan ya. Ya misalnya kita dizolimin orang nih, harusnya kita menerima demikian, tapi kita dizolimin dengan dikurangin misalnya gitu ya, udah kita harus lawan. Tapi kalau memang sudah kita tegur dan segala macam nggak berhasil atau gimana, ya udah kita terima aja, itu bagian dari takdir Allah. Jadi intinya segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan takdir Allah, kita terima tapi dengan ikhtiar. Jadi kan tawakal itu setelah kita ikhtiar, kita usaha dulu, kita berusaha merubah menjadi baik, tapi ternyata ketentuannya tetap begitu, ya berarti kita harus tawakal. Nah, itu kita harus redha tuh dengan ketentuan. Udah selesai misalnya gitu, oh ya udah kita emang begini, kita mau jungkir balik ya udah begitu. Udah redha, tawakal, serahin kepada Allah. Nah, insyaallah. Nah, itu poin yang kemarin saya dapat di ceramah itu, mudah-mudahan manfaat juga buat kita. Salah satu bagian yang menguatkan kita untuk tetap terus-menerus memperbaiki niat kita, memperbaiki ikhtiar ibadah kita, supaya ibadah kita lama-lama mencapai kesempurnaan dan sesuai dengan yang Allah maksud, yang Allah tuju. Walaupun mungkin tidak sempurna sampai akhir hayat kita, pasti nggak akan sempurna, tapi dengan mujahadah kita, sungguh-sungguh kita
Nah, mungkin mudah-mudahan itu yang menjadi poinnya. Itu poin yang Allah catat sebagai suatu kesungguhan kita untuk merubah sesuatu walaupun tidak berubah. Kayak ada di dalam kisah-kisah sebelumnya dibilang ada orang yang mau merubah dirinya menjadi baik, hijrah walaupun dia belum melakukan apapun karena niatnya kuat, perjuangannya berat, kuat, dan terus dia lakukan, akhirnya dia meninggal tanpa melakukan ibadah sedikit pun. Ya, belum melakukan. Tapi kalau dikasih umur panjang mungkin dia akan melakukannya kan gitu. Jadi dia belum melakukannya, tapi dia udah niat kuat, Allah kasih. Gitu. Makanya Allah nggak ngelihat amalan besaran banyak dan segala macamnya kalau di dalamnya tidak ada kesungguhan kita untuk bersifat ikhlas, ya, tidak mengharapkan ridho dari yang lainnya. Itu poinnya, itu kita ridho Allah itu dihijab, disembunyikan, ridho Allah disembunyikan oleh Allah ya, dari amalan, dan murka Allah disembunyikan dari keburukan. Misalnya bisa jadi hal yang sepele kayak ngasih minum air anjing yang itu kan sepele itu kan, ridho Allah ada di situ ternyata, padahal maksudnya luar biasa. Allah angkat dia menjadi ahli surga. Boleh jadi juga gara-gara ngurung kucing, itu kan hal sepele, kemungkaran yang sepele, Allah murka tuh, akhirnya masukkan ke neraka. Jadi disembunyikan. Makanya kita bilang kita kerjain sesuatu udah ridho aja dah, kita ridho aja dan ketentuan yang kita dapat. Paling jangan gerutu gitu ya, jangan gerutu lah. Minimal kita udah jangan pernah komplain, walaupun dalam hati kita sendiri nih, kok begini amat ya, begini, jangan. Ini pelajaran kita itu. Nah kan ilmu sir itu begitu, kita ngerti sendiri kejelekan diri kita. Ya mungkin juga si gurunya juga tahu gitu ya, oh muridnya punya keburukan, belum tentu, kecuali guru yang memang udah punya mata tidak luar biasa. Tapi nggak semua gitu, dan kita sendiri yang tahu kita punya keburukan yang begini. Kita suka ngirim orang gitu. Tapi suka julid sama orang segala macam lah gitu ya, suka fitnah orang, suka gibah orang, atau suka ya nyombongin diri segala macam. Kita yang tahu. Nah, itu yang wajib dipelajari itu minimal mengetahui keburukan diri kita, agar tadi tujuan amalan ibadah kita menjadi hanya untuk Allah Taala. Itu kan larinya minhajul abidin, itu larinya untuk memperbaiki ibadah. Begitu aja. Nanti kita lanjut lagi bahasan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, memberikan kesehatan, menambahkan taufik hidayah buat kita, sehingga kita senantiasa bisa hadir ke tempat-tempat penambahan ilmu, ya, taklim, kemudian dimanapun ya, nggak hanya di sini, di mana segala macam. Kita lihat apa yang baik, kita ambil, kita mampir ilmu apapun yang bermanfaat, ya. Pertama yang tadi 3 itu, ilmu tauhid, syariat, sama ilmu sirnya, kita ambil semuanya. Karena itu yang wajib, kita buru-buru ambil karena umur kita udah sekian, kita nggak tahu ya kan. Kalau kita pelajarin hal-hal yang mubazir, yang hal-hal yang nggak perlu buat penting buat kita, nggak usah. Apalagi yang perlu kifayah, masih ada orang yang bisa nguasain, kita nggak usah ikut nguasain juga. Kecuali nggak ada darurat, baru kita bisa. Mungkin itu saja, kita tutup yang kalimat tauhid nanti, la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan berkah juga nih yang punya rumah nih Sahibul Bait, ya, keberkahan turun pasti. Ya, mudah-mudahan ilmunya juga kita bisa dapatkan dan kemudahan kita untuk menjalankan apa yang kita udah dapatkan. Kita baca Fatihah, kemudian kita istighfar, setelah itu kemudian kita baca tahsinul zikir. Bihadhihi ahwalillahi salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim 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 min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi